Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu desa di lereng selatan Gunung Slamet, Atap, Jawa Tengah. Wilayah ini didominasi oleh hamparan sawah yang membentang dari utara ke selatan. Terlihat sangat menyejukkan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Saya Roni Hidayat, SSTP MSI, Camat Cilongok, Kabupaten Banyumas, mendukung penuh program Kampung Iklim atau Proklim Desa Panembangan. Karena program Kampung Iklim ditetapkan menjadi gerakan nasional pengendalian dan perubahan iklim merupakan salah satu langkah strategis dalam membumikan isu global. Perubahan iklim menjadi aksi bersama di tingkat global diharapkan dapat mendukung 20.000 program Kampung Iklim di tahun 2024 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Saya berharap Desa Panembangan Kecamatan Cilongok dapat memperoleh penghargaan Proklim Utama tahun 2024 dari pemerintah dan dapat memberikan contoh bagi kampung iklim lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Sanyoto, Kepala Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Luas desa kami adalah 7 hektar yang mayoritas adalah lahan pertanian dan perikanan. Sehingga program Kampung Iklim yang dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas merupakan sebuah program yang sangat kami butuhkan, dan mudah-mudahan ini akan menciptakan sebuah ketahanan iklim yang baik guna mendukung kegiatan-kegiatan pertanian dan perikanan yang ada di Desa Panembangan. Kami menyatakan dukungan yang sebesar-besarnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas atas program Kampung Iklim yang sedang kita laksanakan. Warga Minapadi merupakan pariwisata dengan luas 25 hektar yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Panembangan. Di sana menawarkan wisata edukasi budidaya tanaman padi dan budidaya ikan nila. Selain itu, ada pula kolam renang dangkal untuk anak-anak menghilangkan kebosanan. Terdapat pula gazebo untuk beristirahat sambil menikmati keindahan yang ada. Lokasi yang berdekatan dengan Swarga Minapadi, di Desa Panembangan terdapat objek wisata memacu adrenalin yang bernama Sukan River Tubing. Awal mula Sukan River Tubing yaitu pada akhir 2019 dengan melihat potensi yang ada di desa. Jarak tempuh dari start sampai finish adalah 1,3 km dengan estimasi 30-45 menit. Sepanjang jalur, wisatawan akan mendapatkan sensasi mengarungi Sungai Sukan yang membelah desa sembari menikmati pemandangan dari Gunung Slamet dan area persawahan yang membentang luas. Salah satu faktor penting dalam budidaya ikan hias adalah air. Desa Panembangan memiliki sumber daya air yang melimpah, sangat mendukung dalam kegiatan budidaya ikan hias. Langgas Farm merupakan kelompok pembudidaya ikan hias yang telah berhasil mengembangkan beberapa jenis komoditas ikan hias seperti manfish, koki, koi, clownfish, komet, dan jenis lainnya. Langgas Farm berdiri sejak tahun 2019 dengan adanya sumber air yang melimpah, bersih, dan aman. Langgas Farm terus melakukan dan mengembangkan kegiatan budidaya ikan hias. Pokdakan Mina Mandiri berupaya membuat pakan mandiri, yang bahan bakunya adalah bahan yang ada di sekitar atau di lingkungan Desa Panembangan. Berawal dari lingkungan yang memproduksi sampah, dari buah-buahan, sayur-sayuran, sisa makan, dan juga limbah ternak, maka pemuda di desa kami terinspirasi untuk membudidayakan makut tersebut. Secara tidak langsung, makut sangat berperan dalam penguraian sampah dan sebagai pakan ternak dan ikan di Desa Panembangan. Di Desa Panembangan terdapat budidaya lebah kelanceng. Awal mula tujuan budidaya itu sebenarnya hanya untuk pengobatan ringan keluarga. Ketika ada yang sakit, misalkan batuk, pilek, asam lambung, dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, ternyata ada beberapa tetangga yang membutuhkan madu untuk obat dan jamu.
Dari situlah budidaya lebah kelanceng semakin berkembang. Lebah kelanceng membutuhkan asupan makanan dari tumbuhan dan bunga di sekitar lokasi budidaya. Budidaya ini sangat bergantung pada vegetasi dan ada faktor lain yang sangat berpengaruh adalah cuaca. Leo Nazura Farm merupakan destinasi untuk memberi makan hewan di Desa Pandembangan. Pengunjung dapat memberikan makan dan berinteraksi langsung dengan binatang-binatang secara langsung. Selain bernilai wisata, Leo Nazura Farm juga memproduksi pupuk organik yang berasal dari kotoran dan urin kambing yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pupuk lahan pertanian dan perkebunan. Penggunaan pupuk alternatif ini merupakan tindakan ramah lingkungan. Pada tahun 2015, berawal dari hobi makan durian, Bapak Haji Karno membuka lahan miliknya menjadi kebun durian. Lahan dengan luas mencapai 2.500 meter persegi terbagi menjadi 7 titik lokasi kebun durian. Jumlah pohon yang ditanam mencapai 400 pohon. Dalam 1 tahun bisa 2 kali panen. Hal ini sangat bermanfaat bagi lahan yang tadinya bukan lahan produktif menjadi lahan produktif, sekaligus menambah lahan hijau. Dengan melimpahnya ikan yang ada di Desa Pandembangan, maka muncullah berbagai macam aneka makanan yang diolah oleh kelompok pengolah dan pemasaran atau Poklasar. Banyak produk yang sudah dihasilkan seperti nugget ikan, abon ikan, sambal duri, kerupuk duri, relay, pastel, dan coconut fish, dan lain-lain. Produk olahan dilakukan secara zero waste tanpa adanya limbah, memanfaatkan seluruh bagian ikan. Kulit ikan dibuat keripik kulit, daging ikan dibuat abon, tulang dibuat pasta yang digunakan sebagai campuran, dan kepala ikan dibuat pakan ikan. Dengan sistem ini, para ibu-ibu dapat meningkatkan produktivitas, mengatasi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan pendapatan. Napa Eco-Bonding adalah kelompok kreatif yang terdiri dari warga Desa Pandembangan yang peduli akan kelestarian lingkungan. Kelompok ini berdiri pada tahun 2023. Kelompok Napa Eco-Bonding berfokus pada pembuatan eco-print, sebuah metode ramah lingkungan untuk menciptakan motif indah pada kain, dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, dan tangkai tanaman. Pembuatan eco-print tidak hanya menghasilkan karya seni yang indah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat Desa Pandembangan. Penggunaan bahan alami dapat mengurangi limbah kimia dan mendukung konservasi alam. Selain itu, kegiatan ini memberikan peluang ekonomi bagi warga Desa Pandembangan serta menciptakan produk bernilai jual tinggi yang diminati pasar. Pemandian uap ala kuda atau yang lebih dikenal dengan nama sauna telah dianggap memiliki beragam manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Paparan pada panas dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, memperluas pembuluh darah, dan mengurangi ketegangan otot. Sauna juga dapat membantu membersihkan tubuh dari toksin melalui kulit, menjaga kulit tetap sehat, dan memperbaiki fungsi sistem kekebalan tubuh. Kegiatan pengumpulan sedekah sampah adalah salah satu bentuk dari pengelolaan sampah melalui bank sampah yang dikelola rata-rata oleh ibu-ibu penerima bantuan. Karena sampah ternyata tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi mampu menjadi medium dalam bersedekah. Hasil penjualan sedekah sampah dapat digunakan untuk kegiatan bersama, seperti pengelola dan pelatihan maupun kegiatan lainnya. Selain itu, pemanfaatan lain dari sampah yaitu kerajinan tangan dari barang bekas. Di Desa Pandembangan terdapat kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi limbah dari minyak jelantah yang dikumpulkan per bulan ketika melaksanakan P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Tujuan utama dari sedekah jelantah selain untuk menjaga kesehatan dan lingkungan adalah pemberdayaan bagi para KPM PKH. Karena dari jelantah itu bisa diolah menjadi sabun cuci tangan, sabun mandi, dan lilin. Beberapa KPM sudah mendapatkan pelatihan pembuatan sabun cuci tangan yang diadakan oleh PKH Kecamatan Cilongok yang bekerjasama dengan DLH. Diharapkan ke depan KPM memiliki keterampilan lebih dan memiliki usaha sehingga bisa lepas dari bantuan PKH. Di Desa Pandembangan terdapat 2 sekolah adiwiyata, yaitu SD Negeri Pandembangan. Sekolah adiwiyata merupakan salah satu solusi dari pemerintah
bagaimana mencegah dampak global warming. Siswa diajarkan bagaimana menghargai dan menjaga lingkungan agar tetap asri dan indah, serta nyaman untuk pembelajaran. Tentunya, siswa akan terbiasa dengan hal itu dan akan menerapkannya juga pada lingkungan di mana ia berada. Sekolah adiwiyata berikutnya yaitu SMP Negeri 2 Cilongok. Capaian ini sudah di tingkat nasional pada tahun 2018 dan menjadi adiwiyata mandiri pada tahun 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sekolah dengan luas 2 hektar ini memiliki lahan hijau mencapai 90% dari keseluruhan luas sekolah. Tirta Guna Makmur adalah perusahaan air bersih yang dimiliki RW 3 Desa Pandembangan. Dikelola mandiri sejak tahun 2000 hingga kini. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Pandembangan, khususnya bagi warga RW 3. Instalasi Tirta Guna Makmur sudah menggunakan meteran air yang telah mencapai 936 pelanggan. Berdasarkan aturan yang telah disepakati, warga diwajibkan untuk menghemat air. Gupit merupakan sebutan untuk sebuah mata air yang berada di ujung barat selatan Desa Pandembangan. Gupit berasal dari kata gumuk dan apit, jadi bermakna gumuk singapit ilining banyu atau lahan mirip bukit yang terbentuk dari bebatuan alami yang pada sisi terendahnya mengeluarkan air murni yang sangat jernih dan tidak pernah kering. PKK Desa Pandembangan sangat mendukung dengan adanya Proklim di Kabupaten Banyumas. Adapun bentuk dukungan kami seperti sosialisasi dan pertemuan yang dilaksanakan 1 bulan sekali dan ditindaklanjuti di tingkat RT, RW, sampai ke Dasawisma. Diadakan pertemuan Posbindu setiap hari Kamis setiap bulannya sebagai upaya mencegah penyakit tidak menular. Pertemuan rutin Posyandu setiap bulannya untuk mengetahui tumbuh kembang anak. Posyandu lansia diadakan setiap bulan dengan kegiatan senam pagi dan cek kesehatan. Pemanfaatan lahan di setiap rumah dengan menanam toga dan sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Saya Tumiati, Ketua Pokja 4 PKK Desa Pandembangan, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mendukung program Kampung Iklim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Tanpa kita sadari, Proklim di wilayah kami adalah bagian dari kegiatan PKK secara rutin. Di antaranya adalah pemanfaatan tanah pekarangan, pemilahan sampah, sanitasi, dan lain-lain. Wilayah kami sangat bergantung terhadap stabilitas cuaca dan iklim, dengan harapan produktivitas tanaman pertanian dan pemanfaatan tanah di lingkungan kami lebih stabil. Untuk itu, kami PKK Desa Pandembangan mengajak kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Cilongok pada umumnya dan masyarakat Pandembangan pada khususnya untuk dapat mendukung kegiatan ini, biar berdampak positif terhadap perubahan cuaca dan iklim di lingkungan kita. Tak lupa pula ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yang telah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada komunitas kampung iklim di Desa Pandembangan. Kami berharap program ini akan disengkuyung oleh semua elemen masyarakat dan berdampak positif terhadap perubahan cuaca dan iklim di Desa Pandembangan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Makam Singadipa adalah makam tokoh nasional yang berperang melawan penjajah Belanda di Desa Pandembangan. Beliau juga merupakan kaki tangan Pangeran Diponegoro yang biasa membawakan tongkatnya. Makam ini banyak dikunjungi oleh pejabat-pejabat dari berbagai daerah untuk berziarah. Bahkan menurut Ki Ahmad Zainuri sebagai juru kunci makam, yang berziarah ke makam Eyang Singadipa kebanyakan para calon-calon pejabat petinggi negara maupun daerah untuk meminta doa restu kepada almarhum Eyang Singadipa. Berawal dari hobi dalam kesenian calung Banyumasan, warga Desa Pandembangan berinisiatif membentuk paguyuban karawitan dengan nama Sidalaras yang awalnya beranggotakan 20 orang. Pada tahun 2020,
Sidalara secara resmi disahkan oleh Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas dan seiring dengan perkembangannya, paguyuban ini tidak hanya untuk berlatih warga lokal saja, tapi kami sebagai edukasi seni budaya karawitan dan justru hal ini menarik bukan hanya dari kalangan mahasiswa saja, namun anak TK dan PAUD. Di sini diperkenalkan dengan seni karawitan. Demikian proklim yang ada di Desa Panembangan.